Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Rita pada channel Sang Pembelajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini Bu Rita akan menyampaikan tentang lapisan bumi. Pada lapisan bumi, kompetensi dasarnya adalah memahami lapisan bumi, gunung berapi, gempa bumi, dan tindakan pengurangan risiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Lapisan bumi. Bumi terdiri atas lapisan atmosfer, lapisan litosfer, dan hidrosfer. Yang pertama, atmosfer. Lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Lapisan ini diperkirakan memiliki ketinggian 1.100 km. Fungsi atmosfer yang pertama, melindungi penduduk bumi dari benda-benda angkasa. Yang kedua, menjaga suhu permukaan bumi. Yang ketiga, sebagai tempat pengaturan cuaca. Lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer dari dalam keluar adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Yang pertama, lapisan yang paling dalam adalah troposfer. Lapisan troposfer ketinggiannya terhitung mulai dari permukaan laut atau 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut. Di dalam lapisan troposfer, sebagian besar terbentuk atas uap air dan gas-gas yang berada di atmosfer. Di dalam troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Lapisan di atas troposfer adalah lapisan yang kedua, yaitu stratosfer. Stratosfer ketinggian antara 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon atau O3. Yang ketiga, lapisan di atas stratosfer adalah mesosfer. Mesosfer itu adalah lapisan dengan ketinggian 50 sampai 85 km di atas permukaan laut. Nah, di dalam lapisan mesosfer, apabila kita melihat meteor yang melintasi bumi dan kemudian hilang, yang terjadi sebenarnya adalah meteor sedang menuju bumi. Akan tetapi meteor tersebut habis terbakar di atmosfer. Lapisan yang keempat adalah termosfer. Lapisan termosfer memiliki ketinggian 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Pada lapisan mesosfer terdapat partikel ion. Nah, selain itu di termosfer juga terdapat partikel ion yang disebut ionosfer. Ketika kalian mendengarkan radio pada malam hari, siaran radio di kota lain akan terdengar lebih jelas karena adanya lapisan ionosfer. Pada siang hari, energi dari matahari mengenai partikel ionosfer
mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio dengan frekuensi AM. Pada malam hari, matahari itu tidak terdapat sinar sehingga gelombang radio dipantulkan pada ionosfer sehingga dapat terdengar lebih jelas. Yang terakhir adalah lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer adalah lapisan yang terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Nah, kandungan utama dari lapisan eksosfer atau lapisan yang paling luar adalah gas hidrogen. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang suhu di atmosfer. Lapisan troposfer memiliki suhu antara minus 52 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Lapisan stratosfer memiliki ketinggian seiring dengan bertambahnya ketinggian, maka semakin bertambah suhunya. Lapisan mesosfer memiliki karakteristik seperti stratosfer, yakni semakin tinggi maka temperaturnya semakin rendah. Lapisan termosfer dan eksosfer merupakan lapisan yang pertama yang menerima radiasi energi dari sinar matahari. Selanjutnya, lapisan ozon. Lapisan ozon terdapat pada stratosfer pada ketinggian 18 sampai 54 km. Ozon berfungsi menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang berada di dalam atmosfer. Kandungan ozon dalam stratosfer sangat tinggi, sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang litosfer atau komponen padat pada bumi. Nah, ilmu yang mempelajari tentang kebumian, tanah atau bebatuan yang ada di bumi itu disebut litosfer. Bagian-bagian dari bumi ada kerak bumi, mantel bumi, inti bumi bagian luar, dan inti bumi bagian dalam. Kita bahas satu persatu. Inti bumi tersusun atas nikel dan besi yang berwujud padat dengan suhu 4.500 derajat Celcius. Namun logam tidak meleleh karena pada tekanan yang sangat besar. Inti bagian dalam bumi memiliki ketebalan 2.700 km. Kemudian inti bagian luar ketebalannya 2.000 km yang tersusun atas besi dan nikel yang berwujud cair. Yang ketiga, selimut atau mantel bumi. Ketebalannya 2.900 km dan memiliki batuan padat. Suhu bagian bawah lapisan ini mencapai 3.000 derajat Celcius. Yang terakhir, yang bagian luar bumi, yaitu tempat tinggal seluruh makhluk hidup. Kerak bumi tersusun atas tanah dan batuan. Suhu di kerak bumi mencapai 1.100 derajat Celcius, berada di bagian paling dalam. Kerak bumi terbagi menjadi kerak benua dan kerak samudra. Selanjutnya, berdasarkan struktur bumi, ada teori yang mendasar yang perlu kamu pelajari, yaitu teori tektonik lempeng serta teori gempa bumi dan gunung berapi. Yang pertama, teori tektonik lempeng. Kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian ini disebut lempeng. Penyebab
terjadinya pergerakan lempeng tektonik adalah konveksi inti bumi. Yang kedua adalah gempa bumi dan gunung Merapi atau gunung berapi. Seluk-beluk gempa bumi, sebuah titik pada kedalaman bumi yang menjadi pusat gempa disebut hipocentrum. Sedangkan permukaan bumi yang berbeda di atas hipocentrum disebut epicentrum. Nah, ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi disebut seismologi, sedangkan ilmuwan yang mempelajari tentang gempa bumi disebut ahli seismologi. Alat yang digunakan untuk mendata atau mencatat data gelombang seismik adalah seismograf. Nah, bagaimana upaya kita ketika terjadi gempa bumi? Berikut tips setelah terjadi gempa. Yang pertama, keluar ruangan dengan teratur. Yang kedua, jangan berjalan di daerah gempa. Yang ketiga, jangan memasuki rumah yang telah terkena gempa. Yang keempat, mengisi angket dari instalasi yang terkait. Yang kelima, mengikuti informasi terkait gempa. Yang terakhir, selalu berdoa kepada Allah SWT. Nah, selanjutnya terkait dengan gunung berapi. Naiknya magma ke permukaan disebabkan oleh tekanan gas yang kuat dari dalam bumi yang terus-menerus menyebabkan erupsi atau letusan. Ketika erupsi gunung berapi meletus, terjadi lava dan beberapa material dimuntahkan sehingga ribuan meter kubik ke udara yang menyebabkan terjadinya hujan debu vulkanik, atau kita sering menyebutnya dengan wedus gembel. Gejala vulkanik selain gunung berapi adalah geyser atau sumber air panas. Yang ketiga adalah hidrosfer atau komponen air. Hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Siklus hidrologi merupakan sebuah proses daur ulang air secara terus-menerus. Nah, kita akan mempelajari tentang siklus hidrologi. Air sungai, air laut, air danau, maupun air yang berada di permukaan bumi itu menguap. Nah, nama lainnya adalah transpirasi. Setelah itu, ketika membentuk awan, maka akan terjadi hujan, ya, atau transpirasi. Setelah itu, air hujan masuk ke dalam tanah, ya, dan begitu seterusnya. Jadi siklus hidrologi sama halnya dengan siklus air, ya, atau proses terjadinya hujan. Aliran air yang berlebihan ke darat maka akan membentuk atau akan mengakibatkan banjir. Banjir disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah tingginya curah hujan, sistem pengelolaan lingkungan yang buruk, kemudian akibat perilaku manusia seperti membuang sampah pada sungai atau membuang sampah sembarangan. Yang terakhir adalah penebangan hutan secara liar. Beberapa tindakan siaga sebelum banjir. Yang pertama, mempelajari lingkungan, apakah rumah kita rawan banjir atau tidak. Yang kedua, mengenali tanda-tanda datangnya banjir. Yang ketiga, harus mengikuti informasi terkait dengan banjir. Yang keempat, memahami keterampilan, pertolongan pertama, dan tindakan tanggap darurat. Yang kelima, jika muncul tanda-tanda banjir, kita bisa memindahkan peralatan rumah ke tempat yang lebih tinggi. Yang keenam, mematikan keran air dan keran listrik.
Yang ketujuh, jika air sudah tinggi, segera mengungsi. Nah, demikian penjelasan dari Bu Rita. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe.